Halo teman-teman, kali ini kita bakal belajar terkait product research. Apa sih product research itu? Aku kasih tahu kayak satu highlight yang menurut aku tergambar banget sih dari sini pengertiannya. Jadi product research atau riset produk itu adalah proses pengumpulan informasi tentang tujuan dan arah pengembangan produk. Nah, kalian bayangin aja produk kayak Gojek gitu. Jadi Gojek itu sebelum sebesar kayak sekarang, mereka itu melakukan beberapa iterasi terus-menerus ya. Jadi mereka sebelum launching, mereka riset ke usernya, kayak kebutuhan mereka seperti apa. Dan juga dari kita tahu masalahnya di user kita habis itu kayak testing dulu gitu kan. Testing tuh kayak oke, kita udah punya produk yang udah kita bikin dari hasil riset dan kita testing lagi ke user, kayak kita tanya ini udah cukup menjawabkah dari segi kebutuhan usernya. Terus habis itu dari sisi bisnisnya juga udah oke kah perhitungan dan segala macamnya gitu. Nah, habis itu barulah dirilis si produk Gojek itu untuk pertama kalinya gitu. Dan setelah itu pun ketika mereka rilis produk untuk tahapan fase selanjutnya, mereka akan mengulangi hal yang sama gitu. Jadi, hal yang paling penting dalam cycle product development ini adalah di product research ini gitu, teman-teman. Nah, definisinya tuh apa? Jadi itu mengumpulkan informasi, ya, balik lagi ya terkait tujuan produknya, terus arah pengembangannya, terus solusi apa aja yang bisa ditawarkan ke customer melalui research kita ini gitu. Dan sebenarnya ini ya, balik lagi ya, ini langkah yang paling penting untuk bisa memperkenalkan fitur baru atau produk baru. Tujuannya tuh apa? Tujuannya tuh untuk mengumpulkan feedback user dari segi data komplain kah atau dari segi behavior user kita gitu. Jadi dari produk yang kita punya, kita tuh mau kembangin lagi seperti apa gitu. Jadi kalau ada masalah pun kita tuh bisa tahu ke depannya kita kasih solusi yang kayak gimana gitu. Product life cycle itu di sini tuh ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada before launch atau sebelum rilis, dan yang selanjutnya tuh ada testing dan feedback, dan yang selanjutnya lagi ada soft launch, dan yang terakhir itu ada post launch. Nah, before launch itu biasanya fiturnya itu atau produknya itu belum ada teman-teman. Jadi kayak ya udah ini tahapan yang emang pertama banget dan emang kita akan fokus bahas di sini ya teman-teman di before launch. Jadi pengembangan produk untuk market fit-nya ini kayak gimana sih caranya kita bisa nentuin gimana caranya kita bisa menemukan produk yang market fit itu. Dan setelah produk itu kita buat, kita bisa testing dan kita bisa menggali feedback dari user kita. Dan ini biasanya kita kayak tuju ke beberapa user tertentu aja untuk testing dan feedback, dan produknya ini udah di tahap development ya gitu. Dan yang selanjutnya tuh kalau soft launch ini biasanya terjadi di company besar ya teman-teman. Contohnya kayak Tokped. Nah, jadi Tokped itu sebelum dia ngerilis fitur yang kalian kalau tahu sekarang kan e-walletnya tuh pakai GoPay ya. Mereka tuh soft launch dulu gitu teman-teman. Jadi mereka tuh cuma target dari segi misalnya dari 100% user mereka yang pakai e-wallet, mereka cuma targetin 30% usernya gitu. Jadi untuk mencoba pengalaman dulu, kalau misalnya oke ya udah deh mereka post launch atau kayak mereka merilis fitur untuk GoPay ini di Tokped untuk semua usernya kayak gitu. Jadi secara singkat sebenarnya product research itu summary-nya adalah dia bisa dilakukan melalui survei atau interview. Nanti kita bahas lebih lanjut ya terkait ini. Terus tujuan dari riset itu adalah mengidentifikasi kebutuhan customer, dan juga yang terakhir itu adalah kita bisa memahami apa sih yang diinginkan customer dari produk gitu. Kenapa kalau ditanya misalnya, "Kak, kenapa sih product research itu penting?" Kayak kenapa nggak kita kayak setelah kita tahu masalah dan segala macamnya, ya udah deh kita bikin aja langsung desain dan kita develop gitu. Nah, kalau menurut aku itu agak bahaya, kenapa? Karena kita bisa aja wasting money untuk kayak langsung develop produk gitu. Padahal sebenarnya research itu sangat penting gitu. Jadi kita ini perlu mengetahui ide produk yang akan dikembangkannya seperti apa dan kebutuhan dari customer-nya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu apa yang diinginkan sama customer kita, ini akan beresiko untuk gagal produk kalian gitu. Dan gimana cara memahaminya? Jadi kayak ini udah aku kasih step yang bisa dibaca ya. Tapi ya sebenarnya kita balik lagi kita harus bisa memahami kebutuhan user dan pain point-nya seperti apa, dan ujung-ujungnya tuh adalah ketika kita bikin produk ini itu akan berdampak untuk user kita, baik itu dari segi revenue di perusahaan dan juga untuk customer kita sendiri merasakan manfaatnya kayak gitu. Selanjutnya tuh tahapan ya teman-teman. Jadi tahapan product research sebelum launching itu kayak gimana sih gitu ya. Di sini kita akan belajar gimana caranya untuk membuat research plan gitu ya. Sekalian gitu.
dari tahapan-tahapan ini ujung-ujungnya. Nah, yang pertama itu idea generation. Jadi tahapan pertama dalam product research yang sebelum planning ini adalah idea generation, di mana pada tahap ini kita tuh menciptakan ide produk dan tujuannya itu adalah menghasilkan solusi untuk user dalam product development gitu. Jadi ada poin yang pertama itu adalah background. Nah, background ini sebenarnya kita menceritakan masalah yang kita alami atau yang user kita alami sekarang gitu. Di sini kita akan kayak mendeskripsikan menggunakan data ya. Jadi kalau ada data kayak data customer yang komplain atau data dari segi behavior user atau data dari revenue, itu bisa kita cantumkan di dalam background gitu. Dan yang selanjutnya itu setelah dari background masalahnya, kita akan mendefinisikan selanjutnya itu dari research objective. Nah, jadi kayak penelitian ini sebenarnya objektifnya tuh apa gitu, tujuannya tuh apa ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk bisa mencapai misalnya kayak revenue-nya naik gitu atau kayak untuk meningkatkan kepuasan customer gitu. Jadi di situ kita akan state bahwa objektifnya itu apa gitu. Nah, yang tahapan selanjutnya itu adalah sebenarnya kita akan kayak ngejelasin lebih lanjut terkait tujuan research-nya gitu. Jadi kayaknya misalnya kita kayak target dari segi oh kalau misalnya kita mau bikin produk A, kita akan meningkatkan growth revenue dari sisi produk tertentu gitu. Nah, itu biasanya kita harus setting matrix atau setting ukuran sukses si produk ini gitu. Yang selanjutnya itu adalah screening. Screening itu sebenarnya adalah penyaringan ide ya. Jadi di sini itu kita akan mengevaluasi ide produk baru sejak awal dalam proses pengembangan dan untuk memastikan bahwa ide ini tuh memenuhi tujuan bisnis dan juga harapan dari customer. Nah, di sini kita akan menentukan tuh metodenya tuh apa sih gitu. Jadi misalnya kita mau pakai kuantitatif kah, kita mau pakai kualitatif kah gitu. Nah, kalau kuantitatif itu biasanya dia berpola ya. Jadi kayak bisa dibaca dan gampang untuk kita baca dan gampang lah untuk diteliti sama kita gitu. Ini contohnya tuh adalah kayak usability testing yang biasanya dilakukan sama UX designer dan kita kalau as a product team sebenarnya kita kayak liatin aja sih dari segi hasilnya gitu. Nah, kalau misalnya untuk kualitatif, itu contohnya itu adalah wawancara sama survei. Dia biasanya outputnya tuh adalah berbentuk deskriptif dan juga biasanya dia udah ada kayak analisis gitu. Nah, kalau target partisipan ini sebenarnya ya user yang menjadi tujuan dalam research kita. Jadi bisa dibagi dalam kategori user tertentu. Misalnya kayak di sini ada user yang belum pakai GoPay di Tokped atau user yang udah pakai GoPay gitu. Jadi didefinisikan menjadikan dua kategori ya, yang belum dan yang sudah pakai GoPay. Dan yang selanjutnya adalah research question. Kita bikin pertanyaan yang ingin kita ketahui terkait problemnya user itu apa gitu. Terus ada research dan design. Nah, di sini tuh kita validasi ide menggunakan research ke user kita dan memastikan ide solusi yang akan dibuat itu menjawab kebutuhan dari segi customer gitu. Nah, di sini biasanya nanti kita akan bagi tugas ya. Jadi biasanya misalnya tim produk itu bikin pertanyaan dan yang tim UX design itu mereka udah mulai bikin desain. Nah, di sini makanya kita butuh bikin research timeline teman-teman. Research timeline ya teman-teman. Dan di research timeline ini sebenarnya kita akan buat ya tadi kayak bagian job deskripsinya. Dan yang selanjutnya tuh ada result dan insight. Nah, kalau ini tuh udah tahapan terakhir ya teman-teman, dari misalnya kita udah selesai bikin desain dan ya udah kita akan sebar ke user dan hasilnya itu akan kita apa ya kayak kita lihat lagi sebenarnya oh dari behaviornya mereka kayak gini loh hasilnya kayak gitu. Nah, ini sampel research plan. Jadi ada kayak misalnya yang tadi udah aku sebutin ya, outputnya itu adalah sebenarnya kayak gini berbentuk sebuah dokumen research plan. Aku udah sebenarnya itu aku bikin kayak template-nya itu kayak gini gitu. Jadi nanti ke depannya ketika kita mau research produk, kita bisa menggunakan framework ini nih teman-teman yang udah aku share di materi ini gitu. Nah, terima kasih. Kalau dari kalian ada pertanyaan, monggo ditanyain aja ke aku gitu.